Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suparyati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3, program studi IPS Universitas Negeri Malang pada hari ini, Jumat, tanggal 19 Januari 2024 akan melaksanakan rencana aksi pertama pada siklus kedua dengan materi kegiatan ekonomi yang menggunakan model pembelajaran kooperatif stay to stay di SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar hari ini nak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam mendapatkan ilmu. Silakan Rehan dipimpin. Siap. Sudah. Membaca doa dimulai. Sudah selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu akan absen dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir nak? Nanti pada hari ini semuanya hadir, diberikan kesehatan, dan kita patut bersyukur bahwa kita diberikan nikmat yang cukup luar biasa, nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas. Tetap semangat. Semangat. Kita sudah mau mulai pembelajaran dengan penuh semangat. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini materi yang akan disampaikan adalah materi tentang kegiatan ekonomi. Mengingatkan materi yang minggu lalu sudah Ibu sampaikan terakhir adalah tentang potensi sumber daya alam. Ya. Masih ingatkah kamu tentang potensi sumber daya alam? Siapa yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Angkat tangan yang bisa, atau ikut tunjuk saja ini. Oke, Ibu tunjuk saja. Coba Ihsan. Ya, coba jawab pertanyaan Ibu. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, Ruby? Silakan. Apabila dimanfaatkan dapat dimanfaatkan kembali oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, ya tepuk tangan. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang apabila sudah dimanfaatkan itu bisa dimanfaatkan kembali oleh manusia, ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Oke, yang kedua sekarang, pertanyaan yang kedua. Coba berikan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu. Ya, apa Rehan? Contohnya? Contohnya itu adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan. Ya betul. Hewan, ya betul. Air. Air, oke, tepuk tangan buat mereka. Nah, yang ketiga, coba pertanyaan ketiga. Pertanyaan yang ketiga, upaya apa yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan sumber daya alam? Siapa yang bisa? Ya Bu. Oke, yuk silakan. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan cara melakukan reboisasi dan
melindungi sumber daya alam, misalnya membuat hutan lindung dan suaka marga satwa. Oke, tepuk tangan guys. Sekarang kita mulai memasuki materi yang baru terkait dengan materi tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, silakan dibuka dulu bukunya tentang kegiatan ekonomi. Oke, pembelajaran kali ini kita menggunakan handphone, jadi nanti kalian sudah harus disiapkan handphonenya terkait terakhir nanti untuk evaluasi kita ada kuisnya. Jadi proses pembelajaran kali ini Ibu jelaskan dulu bagaimana proses pembelajarannya. Nanti Ibu akan tayangkan video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi, kemudian kamu simak dan amati tuh video pembelajaran kegiatan ekonomi tersebut. Karena apa? Karena di situ nanti kamu akan menemukan berbagai materi yang nantinya akan berkaitan dengan LKPD yang nanti akan Ibu sampaikan kepada kalian. Jadi kalau kalian tidak menyimak, pasti tidak akan bisa menjawab LKPD tersebut. Kemudian selain Ibu memberikan video, kemudian juga Ibu nanti akan bentuk kelompok kalian. Kelompok-kelompok kecil yang mana kelompok itu terdiri dari 5 kelompok karena ini 20 siswa. Jadi satu kelompoknya adalah 4 orang. Yang mana nanti strateginya di sini, karena tentunya di sini Ibu menggunakan to stay, to stray, maka kalian harus mempersiapkan setiap kelompoknya siapa yang akan stay di tempat dan siapa yang akan stray atau berpencar ke kelompok lainnya. Kemudian setelah itu nanti kamu diskusikan ya, Ibu kasih tugas ya, sesuai dengan tugas masing-masing ini akan berbeda tugasnya. Kemudian diskusikan dengan kelompoknya. Setelah diskusikan dengan kelompoknya, kemudian kamu tadi yang 2 singgah ke kelompok yang lain, yang 1 menetap. Nah, di situ kamu nanti akan saling menjelaskan dan juga saling mungkin bisa bertanya. Itu yang datang, yang menjadi tamu tadi akan diberikan suguhan pertanyaan ya. Nanti setelah itu kamu apa yang didapatkan dari kelompok tadi itu dicatat ya. Nah, jadi kamu tadi kan saling menjelaskan, saling bertanya, nanti dicatat di bukunya. Kemudian setelah itu kamu pindah lagi ke kelompok aslinya. Di kelompok aslinya itu tadi materi yang kamu bawa itu didiskusikan kembali, dibahas kembali dengan kelompoknya. Nah, setelah itu baru kamu nanti setelah selesai kamu diskusikan di kelas ya, secara bersama-sama nih. Dibandingkan kelompok 1 diskusikan jawabannya begini, pembahasan kamu begini, kelompok 2 pembahasannya begini. Nah, jika ada yang tidak paham silahkan ditanyakan. Nah, dalam diskusi di sini penilaian yang akan Ibu lihat dalam proses pembelajaran sekarang ini ya, dari mulai awal hingga akhir, penilaian yang akan Ibu nilai di sini. Pertama adalah penilaian sikap. Jadi mohon maaf ya Nak, nanti kalau pada saat diskusi ataupun misalkan ada temannya sedang menyampaikan hasil diskusinya, jangan ditertawakan atau juga jangan mengganggu, sehingga ini nanti mempengaruhi nilai sikap kamu. Kemudian yang kedua ya, kalau kamu gaduh juga itu kan berarti berpengaruh terhadap sikapnya. Yang kedua adalah terkait dengan nilai keterampilan. Kalau nilai keterampilan itu dari mana? Nah, dari hasil kamu mengerjakan tugasnya. Kamu di sini nanti akan diminta untuk membuat mind mapping ya, atas tugas yang Ibu berikan kepada kelompok masing-masing yang berbeda tadi. Nah, itu adalah nilai keterampilan yang akan Ibu ambil. Kemudian nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ini juga tidak kalah
Dari mana? Dari puisis. Dari apa lagi? Dari kemampuan kamu misalkan menjawab, itu akan ada penilaian juga dari itu ke pengetahuan. Kemudian juga misalkan memberikan masukan atau tambahan ke temannya kalau misalkan menjawabnya kurang lengkap, itu dilengkapi. Nah, itu juga ibu akan tambahkan ke nilai pengetahuan. Nah, jadi ada 3 nilai yang akan ibu nilai dalam proses pembelajaran pertama ini. Oke anak-anak, supaya kita semangat, kita bernyanyi dulu deh ya. Supaya kita semangat, kita bernyanyi biar semangat. Ibu minta kalian supaya berdiri semuanya. Oke. Ada 3 kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajarannya apa? Jadi untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, melalui tanya jawab, peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan kegiatan ekonomi dengan mudah. Artinya nanti setelah pembelajaran ini, kamu diharapkan bisa menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi. Berikutnya adalah manfaat mempelajari kegiatan ekonomi. Apa sih manfaatnya setelah kamu mempelajari materi ini? Jadi manfaat dalam mempelajari kegiatan ekonomi ini adalah dapat memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan skala prioritas. Kemudian yang kedua, dapat mengurangi angka kemiskinan negara. Yang ketiga, dapat menentukan barang dan jasa apa yang diperlukan. Dan yang keempat, kalau kita sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup, yang jelas di sini manfaatnya adalah kita bisa mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Sekarang kita akan melihat video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ibu bagi kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama yang ibu sebutkan nanti di kelompok yang Rizka. Ya, kelompok pertama nanti Rizka, kemudian juga Ihsan, ya, kemudian Putri, ya, Putri, dan yang keempat Tio, ya. Yang kedua sekarang Sapero. Kamu sekarang menggabungkan diri kelompok dengan kelompoknya, berhadapan-hadapan biar rapi duduknya. Kemudian ibu kasih tugasnya masing-masing. Baiklah, ibu akan memberikan nama-nama kelompok. Kelompok yang pertama tadi kelompoknya Rizka adalah kelompok produksi, ya nak. Untuk kelompoknya Sapero, ibu kasih nama kelompok distribusi. Untuk kelompoknya Rehan, ibu kasih nama kelompoknya distributor. Untuk kelompok Rajendra, ibu kasih nama produsen. Diberikan. Kemudian untuk kelompok Bangkit, ibu kasih nama kelompok konsumsi. Ya, setelah ibu kasih nama kelompoknya masing-masing, maka sekarang nanti tugasnya ibu sampaikan kepada kelompoknya masing-masing dan harus didiskusikan secara bersama-sama. Yang mana tentunya di sini dalam berdiskusi harus ada kerjasama yang baik agar tugasnya bisa terselesaikan dengan cepat. Oke. Silakan didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Dan tentunya setelah kamu selesai diskusi, nanti kamu siapkan 2 anggota kelompoknya untuk stray atau berpencar ke kelompok yang lain. Oke, silakan didiskusikan dulu dengan kelompoknya.
distribusi langsung. Oke, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Distribusi langsung adalah proses penyaluran barang oleh produsen kepada konsumen tanpa melalui perangkat. Oke, tepuk tangan buat dia, betul. Berikan contoh distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Oke, coba ada yang mau jawab? Ya, sedikit. Ya. Oke, jadi kesimpulannya distribusi yang tidak langsung itu adalah distribusi yang penyampaiannya lewat perantara, yaitu melalui pedagang. Tapi kalau yang yang penyerahannya langsung dari produsen kepada konsumen. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Tidak ribut, bergantian. Yang kelompok ini silakan ayo bergantian. Ya, gantian dulu. Jaga dulu. Kelompoknya Rajendra. Waduh, bikin bintang-bintang. Aduh, warnai bagus. Iya. Sudah bagus. Kemudian ini belum nih, yang ini belum ada. Nanti dikerjakan ya. Kita simpulkan apa sih kesimpulan dari materi kegiatan ekonomi yang sudah kita pelajari ini, ya, bahwa memang kegiatan ekonomi itu dilakukan oleh manusia setiap hari. Kita jadi tiap hari melakukan kegiatan ekonomi, tidak terlepas dari kegiatan ekonomi. Ya, mau ada yang berdagang, mau ada yang istilahnya bekerja di kantor, mungkin mau ada yang memang istilahnya dia mengantarkan barang. Semuanya itu adalah kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, yang mana ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian di situ tadi kegiatan produksi tujuannya adalah untuk menambah nilai guna suatu barang. Sekarang adalah merefleksikan apa yang sudah kita pelajari. Nah, ini siswa di sini silakan, siapa yang mau merefleksikan? Ya, oke, Syafero silakan, nanti ditambahkan ya barangkali kalau yang ingin menambahkan refleksinya. Menurut dari refleksi
saya. Kegiatan ekonomi ada 3, yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Setiap itu juga mempunyai pelakunya. Yang pertama produsen, yang kedua distributor, dan yang ketiga konsumen. Saja. Ada yang menambahkan? Coba siapa lagi tadi yang kamu dapatkan? Dia ada Priska. Mau menambahkan apa yang Ya, kegiatan ya, ya. Iya, oke. Tentang ya. Setelah refleksi ini, maka Ibu akan tutup dengan kuis. Nah, siapkan HP-nya masing-masing. Nah, nanti Ibu akan buka kuisnya. Terima kasih. Siapa tadi? Rapero, ya. Rapero, dapat Rapero. Iya. Oke, terus siapa tadi? Yang ketiga adalah Satria. Satria. Oke, Satria. Oke. Kemudian kelompok yang tadi paling bagus, ya, paling bagus dan juga penampilannya, kemudian juga kolaborasinya. Akan kasihkan melihat ya ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompoknya. Yang kedua kelompoknya. Kelompoknya siapa ini namanya? Kelompok belajar. Ya, oke, sama. Rajendra, ya, kelompok Rajendra. Yang lainnya bukan berarti tidak bagus, tetapi semuanya sudah bagus. Kalau asal lagi nanti akan bermakna. Kemudian berikutnya nanti nih dengarkan. Ibu akan tanya. Ya. Untuk pembelajaran hari ini bagaimana anak-anak kira-kira? Ya. Pembelajaran hari ini gimana? Seru. Lupa untuk pertemuan yang akan datang itu kita akan membahas tentang materi pelaku ekonomi. Ya. Siap. Lalu untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah sudah membaca doa pulang, membaca doa boleh. Doa selesai. Mengucapkan salam. Sudah berdoa, langsung pulang ke rumahnya masing-masing ya. Jangan kemana-mana, salam untuk orang tuanya. Pulang anak-anak. Ya, Waalaikumsalam. Nampaknya enak banget, nampaknya di bawah. Alhamdulillah pada hari ini saya sudah menyelesaikan video pembelajaran rencana aksi pertama dalam siklus kedua. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.